akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i, perihal rukun wudu. Sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk penulis kitab tersebut. Al-Fatihah ila muallifi hadzal kitab usulihi wa furu'ihi syai'un lillahi walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al-muallifu faslun, ini satu pasal. Furudul wudu'i sittatun, wajib wudu atau rukun wudu itu ada 6. Jadi sebelum kita beribadah sholat itu kita diwajibkan untuk berwudu. Bagaimana tata cara berwudu ini yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quran. Wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau kamu, terjemahannya kira-kira begini, kalau kamu ingin melaksanakan sholat maka hendaklah kamu membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, dan usaplah sebagian daripada kepala, dan kemudian membasuh kedua kaki ilal ka'bain sampai 2 mata kaki. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, di sini kita akan menemukan 6 catatan dari Syekh Salim bin Sumer terkait rukun wudu. Sebagai tambahan di sini saya akan mengatakan, mengutip dari pandangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Sajah, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban berwudu itu disebut ta'abudi atau semata-mata kepatuhan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau ingin melaksanakan sholat maka hendaklah berwudu gitu. Tapi sebagian ulama, menurut pandangan ulama yang kuat, yang mu'tamad, bahwa perintah wudu itu bersifat ta'akuli atau makulul makna, artinya sesuatu yang bisa dinalar. Kenapa? Karena ketika orang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ketika bermunajat oleh Allah Ta'ala, maka diharuskan dia bersuci terlebih dahulu gitu. Adapun 4 anggota ini, wajah, tangan, sebagian daripada kepala dan kaki, ini diperintahkan untuk dibasuh karena 4 anggota ini menurut ulama, pendapat ulama yang mu'tamad, anggota yang paling sering melakukan dosa, sehingga harus dibasuh untuk menyucikan diri sebelum bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nah, rinciannya bagaimana? Nabi Adam itu berjalan menuju pohon khuldi dengan kedua kakinya. Nabi Adam memetik dengan buah tersebut dengan kedua tangannya dan memakan buah tersebut dengan wajahnya, mukanya, mulutnya. Dan yang terakhir adalah sebagian kepalanya, rambutnya itu menyentuh pohon tersebut. Kira-kira demikian. Kita masuk ke dalam rukun wudu. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat.
ketika orang berwudu maka di awal basuhan dia memantapkan di dalam hatinya, berbicara hatinya bahwa aku sengaja untuk menyucikan diri dari hadas, atau aku menyucikan diri dari hadas, atau menyucikan diri untuk membolehkan sholat. Karena bersuci dengan berwudu itu disebut ar-rafi, al-mutahhirur rafi, yaitu bersuci yang dapat mengangkat atau menghilangkan hadas. Itu niat. Nah, yang niat ini dari mana mazhab Syafi'i mengambil kewajiban niat ini di dalam berwudu? Didasarkan pada zohirnya hadis bahwa innamal, sabda Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Jadi segala amal itu harus dibarengi, disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari amalnya tersebut. Itu yang pertama, niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi. Atsani ghuslul wajhi. Yang kedua daripada rukun wudu adalah membasuh wajah, membasuh muka. Sebagaimana kita tahu, ukuran wajah itu dari atas manabiti syari, tempat tumbuhnya rambut, di atas wajah sampai zaknun, sampai dagu, itu bawah dagu, itu masuk dari kategori wajah, atas bawah. Lebarnya kanan kirinya ini ada batasan telinga di sini, itu menjadi batasan wajah, atas bawah, kanan kiri. Yang berikutnya adalah mashu syai'in. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, setelah kedua itu membasuh wajah, ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi membasuh, meratakan air dengan rata sampai batasannya siku. Adapun yang keempat adalah ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Jadi mengusap sebagian daripada kepala, kulit kepala, baik di atas maupun di samping. Pokoknya terbilang dalam kepala, kulit kepala itu wajib dibasuh, yang mana saja bisa dibasuh. Yang terakhir, yang berikutnya, yang kelima adalah ghuslu al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai batasan kedua mata kaki. Itu bagian dari rukun wudu yang kelima. Adapun yang keenam menurut mazhab Syafi'i adalah as-sadisu at-tartibu. Jadi yang keenam daripada rukun wudu ini adalah tertib. Tertib artinya semua rukun wudu ini dilaksanakan, rangkaian wudu ini dilaksanakan sesuai dengan urutan. Secara berurutan, tidak boleh dibalik. Misalnya tangan dulu baru wajah, atau misalnya kaki dulu baru kepala, atau kaki dulu baru wajah. Nah, tertib ini sebagaimana rukun pertama niat itu bersumber dari hadis Nabi. Nah, begitu juga dengan rukun terakhir, rukun wudu terakhir keenam adalah tertib, itu juga diambil dari hadis Nabi. Yang secara zohir sebenarnya diambil dari pertanyaan sahabat terhadap Rasul di waktu Haji Wada. Itu katanya, ana beda. Jadi di sarah Safinatun Najah Kasyifatus Saja itu dikutip oleh Syekh Nawawi Banten, katanya anabda ubis sofa amil marwah. Ya Rasul, kami ketika sa'i itu memulai aktivitasnya itu dari titik awal, titik tolaknya itu dari sofa atau marwah dulu. Rasulullah menjawab kemudian di dalam Haji Wada itu, ibda'u bima bada'allahu bihi. Jadi hendaklah kamu memulai aktivitas sa'i itu seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Adapun di dalam Al-Quran itu disebutkan sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi orang melakukan secara tertib sofa dulu baru ke marwah gitu. Nah, oleh mazhab Syafi'i, hadis ini secara zohir maknanya dipakai untuk kepentingan wudu, sehingga tertib itulah dipakai untuk kepentingan wudu, yang sebenarnya itu untuk rangkaian secara nas. Kalau kita kaji usul fikih secara nas itu sebenarnya itu hanya berkaitan dengan sa'i.
rangkaian sa'i mana yang lebih dulu, Safa atau Marwa. Ini kemudian secara zohir dipakai untuk kepentingan wudhu. Karena Allah Ta'ala menyebut wajah terlebih dahulu, maka harus dilakukan secara tertib. Iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum atau arjulakum ilal ka'bain. Nah, rangkaian inilah ya, kalau Allah Ta'ala memulai dengan wajah, terus berikutnya tangan, lalu sebagian dari kepala, terus ke kaki. Nah, itu urutan itu hendaklah kamu mengikuti. Nah, ini yang dalam kaidah-kaidah usuliyah disebut ya sejenis ilhaq atau mengaitkan satu kasus dengan kasus yang lain. Kira-kira demikian. Demikian kajian kita perihal rukun wudhu atau furudul wudhu di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama terus meningkatkan pengajian kita atau mengikuti pengajian kita secara rutin agar kita menambahkan pengetahuan atau mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di waktu kecil. Untuk menutup forum ini mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.